5 tahun ke depan punya mobil rumah mewah, punya mobil dan rumah mewah. Yang barokah ya, yang barokah. Kalian aja nggak barokah tuh mobil rumah mewah kebakaran hancur habis. Harus yang lagi harus ikhlas barokah ya, harus minta barokah ya. Terus dan mempunyai perusahaan perminyakan dunia. Terus yang ketiga, mimpi dari teman kita yang pertama lulus tepat waktu dengan IP memuaskan. Mau membanggakan orang tua, keluarga dan Tuhan. Dan Pertamina adalah tujuan kita. Terus yang keempat ada mimpi dari teman kita Amin. Yang pertama membanggakan orang tua. Lulus tepat waktu dengan IP lebih dari 3,5. Menjadi orang yang berguna. Terus mimpi teman kita yang kelima dari Fauzi, dia mau ke Qatar, kemudian jadi wirausaha, lulus tepat waktu. Kemudian mimpi saya sendiri yang pertama lulus dengan cum laude, kemudian lanjut ke teknik lingkungan atau gizi, kemudian lanjut ke Australia atau Singapura dan sukses dunia dan akhirat. Sama menjadi pendidik buat buat generasi yang kedua. Kemudian mimpi teman kita Tias, lulus tepat waktu dengan nilai yang sangat baik. Dapat membahagiakan orang tua dan menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Semangat. Terus mimpi teman kita ya sampai yang pertama bersemangat untuk berkarya. Berkarya apa nih? Berkarya apa ya? Oh, semuanya. Semangat dalam belajar. Lebih bertanggung jawab. Menjadi pelayan yang baik. Kemudian mimpi dari teman kita Reni yang pertama dapat bersemangat untuk mencapai impian dan harapan. Dapat lulus dengan IP 3,75. Dapat naik haji bersama orang tua. Yang terakhir tapi bukan paling akhir, mimpi dari teman kita yang pertama kerja di Pertamina, naik haji bareng orang tua dengan biaya sendiri. Udah, hai Reneska. Dan sekarang ada yang saya ingin share ini perhatian ya, perhatian leaders. Ada yang saya ingin share dengan ini. Jadi Arijalu Allahumma Al-Nisa, bahwasanya sesungguhnya laki-laki adalah pemimpin dari seorang wanita. Maknanya adalah laki-laki melindungi wanita. Bukan berarti wanita nggak bisa, bukan berarti wanita nggak bisa melindungi. Tapi kita sebagai seorang wanita, kita harus menyadari apapun takdir kita. Ketika seperti anak tersayang, saudari tersayang, my sister tersayang, ketika you're my sister, tertakdir menjadi seorang pemimpin dan kita adalah seorang pemimpin. Saya pun mengalami hal yang sama. Jadi sejak lulus SMA saya harus memimpin perusahaan dengan jumlah pegawai 300 orang dan sambil kuliah ke sana kemudian sampai akhirnya ketika ketemu dunia internasional pun dipercaya untuk, bahkan saya dapat peluang untuk ke Korea untuk di sebuah perusahaan terbesar dan terbaik engineering di Korea, dan juga dipercaya untuk di Jepang seperti itu juga untuk memimpin dan untuk memimpin. Kita sebagai seorang wanita, kita harus ingat bahwasannya tugas utama kita adalah menjadi seorang ibu di masa depan. Sepandai apapun seorang ibu, seorang ayah, kalau anaknya tidak dipegang sendiri, tidak dididik sendiri, diberikan sama orang lain, itu hasilnya itu adalah munafik. Jadi kita harus menyadari bahwasannya
sebagai seorang wanita berpikirnya adalah bagaimana menjadi karir kerja ini karir percaya paling pol mentok itu dari pengalaman yang saya lihat sudah 7 tahun ini saya bekerja itu paling pol itu biasanya jadi sekretaris CEO atau nggak jadi manajer itu paling pol kalau jadi wanita. Tapi kalau jadi seorang ibu berjiwa keibuan dan tetap tunduk pada sunnah Allah, tetap berpikir bagaimana caranya nanti mempersiapkan diri menjadi istri yang salihah untuk suami di masa depan, untuk menjadi ibu yang salihah untuk membentuk generasi khairul di masa depan. Ini sekarang sudah harus dipikirkan seperti itu. Ya, jadi walaupun sebagai seorang wanita kita tetap semakin kita menghargai, semakin kita bisa tawadu, kita semakin kita menyadari tugas tanggung jawab kita sejak sekarang fitrah sebagai seorang wanita, nantinya sebagai seorang ibu. Insya Allah semakin terhormat kita di hadapan dunia dan akhirat, insya Allah di hadapan dunia dan di hadapan amin. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman sharingnya. Jadi sekarang tolong ini karena Arijal Pauluna Nisa, sekarang tolong Rijal bantuin ini Nisa yang di sini maju ke depan. Arijal. Maju ke depan. Ini untuk menggambarkan ketika teman-teman tertakdir memiliki istri. Iya. Untuk sharing aja. Jadi bagaimana ketika tertakdir dapat pendamping hidup wanita yang dipercaya untuk memimpin. Bagaimana caranya mendampingi, memberikan support. Seperti itu. Ini semua itu harus dilatih ya. Saya sekarang coba di-sharingkan ininya, terus di-sharingkan. Kalau di Indonesia nggak apa-apa ya, butuh ya. Oh ya teman-teman, tolong ya. Kalau di Indonesia kata butuh itu kan biasa banget. Kamu butuh ini ya, butuh ini tolong ya. Tapi kalau di Kuala Lumpur atau di Malaysia jangan sekali-kali bilang kata butuh ya, karena itu artinya itu adalah artinya adalah akan laki-laki. Jadi tolong ya. Jadi bilangnya perlu aja tuh kalau di Malaysia paling aman pakai bahasa Inggris. Soalnya ada bahasa-bahasan yang di Indonesia nggak apa-apa, di sana bahaya di situ. Terus kayak misalnya pondan, ada yang tahu nggak bahasa pondan itu apa kalau di Malaysia? Pondan itu banci. Jadi kalau misalnya ada orang bilang pondan, kamu pondan, marah lah ya. Jangan sampai ini. Jadi gitu. Jadi pentingnya belajar culture. Oke, gimana? Asik. Sudah lagi. Cie.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, dari impian-impian dari kawan-kawan kelompok A, kelompok A itu kebanyakan akademis. Jadi mungkin di sini sistem dari pendidikan kita di Indonesia itu diperbaiki terlebih dahulu. Gitu. Terus selanjutnya dari sistem akademi yang bagus, para engineer-engineer ini kebanyakan ingin masuk ke Pertamina. Jujur kalau kita masuk ke Pertamina ataupun perusahaan-perusahaan bonafit BUMN yang ada di Indonesia, itu seleksi itu 70% itu dari ibaratnya rekan dekat pejabat gitu. Selanjutnya untuk yang 20% itu para mereka yang magang. Selanjutnya kira-kira yang 10% itu yang baru betul-betul murni. Maka di sini sistem dari penseleksian untuk masuk ke Pertamina misalnya itu harus betul-betul murni seleksi. Jadi tidak memandang apakah itu pejabat, apa itu anak presiden atau apa, apakah dia benar-benar punya kualitas lah yang bisa masuk ke perusahaan bonafit tersebut. Kemudian untuk setelah itu pastilah para pekerja itu kalau mempunyai jiwa wirausaha pasti dia juga akan mendirikan perusahaan yang seperti Pertamina, yang seperti terus di situ mungkin dari Pertamina sendiri bisa memfasilitasi orang-orang yang mempunyai keinginan tersebut untuk menimba ilmu di luar negeri, karena kita mempunyai sumber alam yang banyak dan kita belum bisa memanfaatkan. Maka dari itu tugas kita sebagai generasi muda, marilah kita memanfaatkan apa yang ada di dalam bumi Allah khususnya di Indonesia ini untuk mensejahterakan Indonesia ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, sebagai saya kan ini simulasi ya. Simulasinya adalah Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala Nisa, di mana Nisa ini adalah seorang strong woman dan laki-lakinya adalah seorang juga bukan. Jadi kali ini harus yakin. Ketika jadi gini ya, ini ya for all of you, ini saya ngomongnya sama satu ikhwan ya, satu rijal, satu woman. Ini untuk semuanya. Rijal, ikhwan. Ya ikhwan, ketika Allah takdirkan engkau untuk mendapatkan seorang istri yang salihah, ya rijal, ketika engkau oleh Allah ditakdirkan mendapatkan istri yang salihah, yang qualified, yang pintar, maka jangan engkau takut untuk menjemputnya. Jangan engkau ragu untuk menjemputnya. Karena wanita yang solihah, wanita yang qualified, yang pintar itu akan bisa mendidik anak-anakmu kelak menjadi generasi khairul ummah. Di sini bagaimana kamu harus sebagai rijal harus mempersiapkan diri dari sekarang untuk menjadi seorang imam. Yakin ketika Allah mentakdirkan engkau mendapatkan istri yang qualified, engkau adalah imam, engkau punya kelebihan yang jauh di atas istrimu. Tapi bukan berarti kamu menjadi sombong, bukan. Tapi untuk menghargai dan saling bekerja sama. Hargailah istrimu, hargailah wanita pendampingmu kelak di masa depan, yang qualified, yang solehah. Insya Allah, dengan persiapkan dari sekarang, pikirkan, beri dia ruang, waktu, bantu dia untuk menjadi istri yang solehah, bantu dia untuk bagaimana bisa men-setting anak, bisa mendidik anak, mengatur waktu dengan baik, karena masa depan Indonesia, masa depan dunia, masa depan Islam, masa depan umat ada di tanganmu sebagai seorang imam, sebagai seorang rijal. Ya rijal, pahamkah engkau? Ya ikhwan, pahamkah engkau? Jadi gitu ya. Jadi sekarang gini,
semua, kan tadi kan sudah menyampaikan semua, dari semua pemikiran itu yang Anda pikir bahwasanya dia, walaupun ini wanita,